Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkanlah saya atas nama Yara Fatihah Miftahul Rahmah dengan NIM 203-10142 Prodi Sistem Informasi akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer, yaitu tentang UX Design Process. Baik, langsung saja. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa sih UX Design Process itu. Jadi, UX sendiri kependekan dari User Experience Design atau biasa disebut juga dengan desain pengalaman pengguna, suatu proses iterasi desain untuk dapat meningkatkan usability atau ketergunaan dan interface desain yang lebih optimal. Tujuan akhir dari UX design ini adalah untuk menciptakan pengalaman yang memudahkan pengguna, efisien bagi pengguna, relevan dengan pengguna, serta menyenangkan bagi pengguna. Di dalam UX design sendiri, terdapat stakeholder atau pihak yang terlibat, yaitu diantaranya ada design team, product team, software engineer, serta sponsor. Berikut adalah hal yang dilakukan di dalam UX design proses. Yang pertama, ada mencari permasalahan dari aspek user atau bisnis. Kedua, mengumpulkan dan menyusun data dari user atau bisnis. Ketiga, brainstorming atau pemecahan terhadap masalah yang menghasilkan ide dan data yang ada. Keempat, membuat solusi desain. Dan yang terakhir, ada melakukan tes dari solusi desain. Di dalam membuat sebuah proyek user experience atau UX, maka dibutuhkan tahapan proses yang harus dilakukan agar menghasilkan sebuah hasil yang sudah teruji dan reliable atau dapat diandalkan. Proses yang digunakan dan dokumen yang dihasilkan dapat berbeda antara proyek atau perusahaan satu dengan yang lainnya. Berikut ini merupakan tahapan proses pada UX design proses secara umum, itu ada 5. Di antaranya, nomor 1 ada product definition, nomor kedua ada research, ketiga ada analisis, keempat ada design, dan yang kelima ada implementation. Oke, lanjut. Nomor 1, product definition. Pada tahapan ini, kita menentukan produk seperti apa yang akan kita buat, tujuan dari produk, siapa yang akan terlibat dalam merancang dan mengembangkan produk, serta bagaimana mereka akan bekerja sama dan tetap up to date terhadap kemajuan dari produk. Product definition merupakan proses yang sangat penting untuk melihat hal-hal yang terperinci agar proyek yang dijalankan jangan sampai kehilangan maksud dari stakeholder atau pihak yang berkepentingan dan berkemungkinan kehilangan tujuan dari proyek itu sendiri. Kemudian menyebabkan kekecewaan bagi stakeholder, dan apabila fitur yang diinginkan harus didesain ulang, maka akan banyak menghabiskan waktu serta biaya. Yang kedua ada research. Di research banyak sekali yang dapat dilakukan pada tahapan ini, seperti secondary research, competitive analysis, serta user research. Secondary research merupakan metode penelitian umum di UX dan pemasaran. Secondary research merupakan tahapan setelah product definition memahami keadaan lingkungan sekitar dan mendapatkan ide, maka dapat mencari literatur yang dapat mendukung ide tersebut dan apakah ide tersebut sudah pernah diimplementasikan di negara lain atau belum. Selanjutnya ada competitive analysis, merupakan bagian penting dari proses penelitian, yaitu dengan cara membandingkan ide atau proyek yang ingin dijalankan dengan solusi yang sudah ada, dapat membandingkan dengan strong dan weakness dari masing-masing solusi. Yang ketiga ada user research, merupakan penelitian menyeluruh dari pengguna atau user dan kebutuhannya. Tujuannya untuk mengetahui tanggapan dari calon user. Lanjut di nomor yang ketiga ada analis. Pada tahapan ini dilakukan analis terhadap apa yang sudah didapatkan pada tahap research, terutama terhadap user research. Dari hasil wawancara, survei atau teknik pengambilan data lainnya akan digunakan untuk menentukan persona. Persona sendiri memiliki arti yaitu dokumen yang mendeskripsikan target user yang khas, dapat dikatakan sebagai representasi dari responden dengan pengumpulan data. Persona dapat membantu untuk fokus terhadap user yang lebih spesifik.
Dari proses wawancara atau survei, bisa didapatkan biografi dari target user, kebutuhan atau needs, masalah atau challenge atau frustration, dan apa yang diinginkan user atau goals. Next, nomor 4, desain. Pada tahapan ini, kita melakukan desain prototype. Hasil dari desain ini akan diujikan kepada calon user bagaimana tanggapan mereka terhadap desain yang diusulkan dan mendapatkan masukan dari calon user. Sebuah prototipe adalah versi draft situs atau produk yang akan membawa sedekat mungkin dengan representasi yang baik dari website dan user interface-nya sebelum coding dimulai. Hal ini memungkinkan UX designer untuk mengeksplorasi dan bereksperimen dengan ide-ide, serta dengan menggunakan prototipe, tim UX mampu melihat bagaimana sistem akan bekerja sama secara bersamaan. Dengan membangun sebuah prototipe dari desain sebelum pengembangan lebih lanjut, tim UX membuat sejumlah penghematan, baik dari segi biaya maupun waktu. Untuk melakukan desain dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari sketsa di kertas, wireframe maupun menggunakan aplikasi pembuatan prototipe seperti Axure. Lanjut, yang kelima, ada implementation. Setelah semuanya dilakukan dan dipastikan selesai, maka akan dilakukan implementasi. Di implementasi ini terdapat 2 tahapan, yaitu beta dan live product. Tahapan beta sendiri untuk memastikan bahwa standar dipenuhi, spesifikasi dapat digunakan, dan jaminan kualitas sebelum live release. Pada saat live release, dipastikan sistem telah dapat digunakan secara massal, dan jika terdapat masalah, maka akan dilakukan pemeliharaan atau maintenance secara berkala. Oke, lanjut, yaitu macam-macam UX design proses. Di dalam UX design sendiri terdapat 4 macam UX design proses. Yang pertama ada user centered design atau proses yang berfokus pada user atau pengguna. Yang kedua ada design thinking atau metode pendekatan yang digunakan untuk pemecahan masalah secara praktis dan kreatif dengan fokus utama pada user atau pengguna. Yang ketiga ada design sprint, yaitu proses unik untuk memvalidasi suatu ide, menyelesaikan tantangan melalui pembuatan prototipe, dan pengujian ide terhadap konsumen. Dan yang terakhir ada Lean UX, yaitu proses pembagian dan penyebaran desain produk ke seluruh area keahlian. Oke, lanjut di slide yang terakhir ini saya akan menjelaskan tahapan yang ada di dalam design thinking. Yang pertama ada empathize, merupakan salah satu tahap dalam design thinking. Tujuannya empathy sendiri untuk membantu desainer dalam mencari tahu pandangan dan kebutuhan dari target usernya dengan research sebelum mendefinisi problem, statement, dan melakukan ideation. Lalu yang kedua ada define. Define merupakan informasi yang telah dikumpulkan selama tahap empathize, dianalisis dan disintetis untuk menentukan masalah inti yang akan diidentifikasi. Tahap define ini akan sangat membantu untuk menyelesaikan masalah customer karena telah dilakukan penetapan masalah. Nomor 3 ada ideate, merupakan tahap untuk menghasilkan ide. Semua ide-ide akan ditampung guna penyelesaian masalah yang telah ditetapkan pada tahap define. Penting untuk mendapatkan ide sebanyak mungkin atau solusi masalah di awal fase ide. Yang keempat ada prototype, merupakan sebuah metode dalam pengembangan produk dengan cara membuat rancangan, sampel, atau model dengan tujuan pengujian konsep atau proses kerja dari produk. Dan yang terakhir ada testing, merupakan tahap yang paling penting ketika mendesain solusi ide. Setiap asumsi, ide, atau perubahan tampilan perlu diklarifikasi dengan testing. Oke, jadi itu tadi presentasi penjelasan saya tentang UX design. Semoga ini bisa bermanfaat, dan apabila ada kesalahan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.